Halo sahabat brother, kembali lagi bersama gua Akang Gendut. Untuk kali ini gua bakal membahas tentang pekerjaan karena nggak sedikit orang yang butuh pekerjaan. Dan bintang tamu kali ini yaitu teman gua, seorang ABK dari Indonesia yang ikut kapal ikan di Jepang dan dia baru 3 hari pulang ke Indonesia. Dan gue pengen tanya-tanya seputar kerjaan dia di kapal ikan. Gimana keseruannya? Saksikan terus, oke? Halo Brats, lagi-lagi nih sama gue Ibil, temennya Akang Gendut, ya kan? Ini ada Akang Gendut disokin sama sama Bos Eko nih, teman gue, teman lama gue deh, pokoknya dia intinya nih dia ABK kapal gitu coy, dia kerja di perairan Jepang. Pokoknya hari ini kita bakal bahas kehidupan dia nih, peralihan dari temen gue yang tadinya biasa aja sampai akhirnya dia inspirasi dah. Pokoknya keren dah, lu harus nonton sampai habis, nggak boleh di skip lu. Jangan lupa juga buat di share, di komen, di like, Iya, dan juga di subscribe, di subrek dah tuh ya. subrek pokoknya dah. Nih langsung goper nih ke Akang Gendut nih, ya, kira-kira dah tuh. Oke, buat Mas Eko ya, panggilnya Mas Eko. Apa nih, apa ya? Gimana awal ceritanya bisa sampai ke jadi ABK kapal ikan Jepang? Dan secara gua tahu sama juga lu orangnya pokoknya sederhana dah sampai lu memutuskan buat pergi ke Jepang. Gimana, apa alasannya, apa ada sesuatu hal gitu, ada dorongan dari keluarga apa gimana? Ya kalau keinginan untuk bekerja di sana ya nggak ada dorongan keluarga. Keinginan gue sendiri sih ya. Terus nih, lu kan pertamanya gue tau dah, lu biasa singkat cerita lah nih guys ya. Pokoknya dia tuh dulu, sumpah lu harus tahu sih dulu gimana, bener-bener yang biasa banget. Terus lu tuh nggak kelar SMA kan? Iya, dia nggak kelar SMA, tapi ada deh pokoknya dia menemukan momen yang tepat nih buat ngerubah momen hidupnya. Terus apa sih yang pertama kali gue nih yang momen apa yang lu tahu, oh nih kayak gue harus manfaatin momen ini nih. Lu tuh apa tuh momen, pasti kan lu inget nih, coba lu ceritain nih ke teman-teman. Ya kalau sebenarnya momen nggak ada sih ya. Waktu itu lagi om gue juga baru balik, dia kerja juga baru balik. Dia nawarin ke gue, lu mau bareng nggak sama om kerja di sini? Ya kalau gue kan daripada di rumah nganggur, gue ikut. Tapi alasan gue ikut sebenarnya bukan niat kerja awalnya. Jadi Niatnya bukan awal kerja sih ya, pengen naik pesawat aja sebenarnya. oh gitu. Jadi awalnya dia cuma pengen naik pesawat, brother. Iya, berawal dari impian naik pesawat sampai akhirnya dia kerja nih di Jepang. Berarti kesimpulan di sini nih, lu dapet kerjaan itu dari om lu yang sebelumnya udah kerja di situ juga. Iya, benar. Iya. Terus kapan tuh tepat kan 2018 ya? 2018 tuh apa aja sih yang om lu bilang ke lu, kira-kira apa sih syarat-syaratnya sih kalau mau ikut tuh, kalau di sana kalian teman-teman yang lain nih pada mau ikut? Apa harus ada modal dulu atau gimana gitu? Ya yang pertama pastinya modal ya. Ngurus-ngurus segalanya, paspor. Namanya juga ini kan zaman sekarang kan ya, perlunya harus duit utama. Kira-kira berapa tuh budgetnya buat berapa? Pokoknya keseluruhannya tuh tiket, paspor. Waktu lu pertama berangkat modal gua harus ngeluarin 8 juta. 8 juta, brother. Tapi insya Allah balik. Insya Allah balik. Insya Allah balik. Iya, akhirnya lu berangkat tuh nih, ya kan? Iya benar. Gimana tuh coba hari pertama lu nih berangkat ke Jepang nih, ya kan? Dari Ya. Indonesia. Bingung ya mau ngapain, namanya nggak tahu apa-apa. Gue cuma bisa ngeliat aja nih orang lagi ngapain, kerjanya ngapain, ikutin orang aja. Cuman kalau pertama kali kerja di sana yang paling gue malesin dia mabuk laut itu. Oh ya, karena kan belum beradaptasi sama kapal kan, Iya. sama angin laut juga. Akhirnya lu senang banget dong deh, Bisa naik pesawat, kesampean kan? ya. Iya, abis naik pesawat ya bingung udah mau ngapain. Udah kesampaian sih, gue pengen naik pesawat, pengen tahu rasanya gimana. Tapi akhirnya habis itu Akhirnya kerja, sampai ya kerja kan? sampai sekarang udah 2 tahun. Ya, gak nyangka juga ya. Nah, gue ngikutin alur aja. Ternyata enak kerja di laut kayak gitu. Kalau sebenarnya kalau bisa kerja enak, karena gue belum bisa kerja aja kan awalnya males lah. Dan Nggak ngerti. mungkin lo juga
nggak tahu gitu kan apa nih kerjaan gue ntar di sono gitu kan, job desknya apa gue nggak tahu gitu kali ya. Iya, yang paling susah kan bahasanya kan bahasa bahasa Jepang. Jepang. Tapi lama kelamaan pasti tahu kan, Iya, pasti itu sih ya, karena sering sering ngomong, jadi bercakap. kadang sering nanya juga sama senior, ini bahasanya Jepangnya apa, nanti kan diingat. Yang penting kan nama-nama bendanya tahu namanya. Terus di sono tuh kapal ikannya gede juga nih. Ya lumayan, kalau bilang gede ya gede. Berarti ukuran berapa sih kira-kira ya? Biasanya kan panjang banget tuh, kadang-kadang ada yang sampai puluhan meter ya kan. Ratusan meter ya kan. Iya. Nah, gue mau nanya juga nih, dalam sebulan pertama itu apa yang lo rasain di kapal? Karena kan jauh dari rumah ya kan, terus jauh dari daratan, ada di tengah laut, apa yang lo rasain? Ya terutama ya pasti kangen ya sama keluarga. Pasti itu. Karena kan gue nggak pernah ya selama itu sampai jauh sama keluarga. Iya. Dan terus apa yang bikin lu merasa gue pasti bisa, gue pasti kuat, ya kan? Apa yang bikin lu maju terus sampai sekarang akhirnya udah 2 kali ikut pelayaran dan sekarang lu balik lagi ke Indonesia? Apa yang bikin lu kuat? Keluarga sih ya, pertama ada adik gue pengen beliin gitu sesuatu Lah ya, yang berharga juga ya kan? Ya karena kan rasanya pasti bangga ya bisa beli pakai uang sendiri. Iya benar. Kayak orang tua juga ikut bangga ya, walaupun sering nyusahin waktu gue Lagi belum ya, sebelum berangkat dia kan sering bikin orang tua marah. Nah, Itu juga alasan gue kan biar pergi jauh biar nggak berantem terus. Jadi yang lu harus tahu nih ya, intinya tuh Eko itu berasal dari orang yang survive dari yang namanya broken home gitu. Jadi pokoknya singkat cerita dia jadilah nih anak yang berasal dari keluarga yang broken home, tapi dengan segala cara gitu kan, terus mau ngebanggain nyokapnya, adiknya, bokapnya. Ya udah akhirnya dapat kesempatan kesempatan ya kan? itu. Dan menurut gua sih nggak lepas dari dua orang tua sih, itu yang pasti ya kan. Soalnya namanya hidup tuh harus ada perubahan juga. Iya, Harus ada perubahan, sama. ada peningkatan. Iya, momen tuh emang harus benar-benar kita manfaatkan benar-benar gitu. Terus pas lu di Jepang nih, orang Indonesia tuh selain lu ada nggak sih? Apa lu Berapa doang? orang gitu? Selain orang Indonesia, Enggak, selain lu nih, ada nggak orang Indonesia yang lain? oh ada. Semua ABK kapal orang Indonesia ada 18 orang. 18 orang brother, orang Terus Indonesia. orang Jepangnya sendiri Semua total 24 ya. Jadi di Jepang Berarti ada 6 ya. 6 orang itu Orang apa? orang Jepang, cuma pangkatnya udah di atas semua. Iya, ya, orang karena itu kan dari kapal dan negara mereka sendiri gitu kali ya. Terus apalagi, terus ini ya, berarti lu tuh gaul ya sama mereka enak-enak aja dong, soalnya kan hitungannya kita warga negara yang sama nih, berarti dengan lingkungan yang hampir sama, enak-enak aja nggak tuh? Gimana tuh suka dukanya di sana gimana tuh? Ya, semua di sana kan nggak Kita bahas sukanya dulu deh. Bahas sukanya aja dulu, deh. dukanya ntar belakangan, brother. Iya. Gimana nih sukanya, gimana nih? Enaknya, serunya gitu. Jadi kalau di sana dianggapnya keluarga semua. Satu sama lain anggapnya keluarga, karena kan dia mungkin sama-sama orang Indonesia, Iya. makanya dia nganggap saudara. Terus berarti tapi tetap ini kan, tetap dekat sama orang yang Jepangnya juga tetap dekat kan lu? Ya kalau gua semua orang Jepang deket sampai nganggap anak kali ya, mungkin karena dia masih kecil, heran aja gitu, masih kecil aja orang Jepang mau gua berangkat. Berarti nih ngomong-ngomong, lu paling muda tuh di antara kru kapal yang itu. Iya, gua paling muda ya. Wah Bergaul gila, sama orang brother, tua. ini apa tuh contoh nih brother? Dia paling muda di kapal Jepang ya kan? Di tengah-tengah, Di tengah-tengah ya kan, laut. seniornya tapi tetap masih bisa nih. Tetap masih bisa Iya. karena dia penuh perjuangan. Tapi punya yang impian. udah tua-tua juga banyak tuh. Banyak di atas 30. Ada yang udah nikah juga ya kan. Semua udah nikah gua doang. Kecuali lu tuh. Iya. Berarti lu nih inilah ya, anak banget, jadi anak banget nih di kapal nih ya kan. Terus jadi receh sebenarnya, jadi iya, receh. jadi bancengan Tapi lu harusnya lu. Gua sering dikasih tahu ya sama temen gue di kapal. Apa tuh? Ya lu masa mau kerja kayak gini, masih muda, ngabisin masa muda lu. Cuma lu jawab gimana tuh? Apa
gue bilang gue udah puas sama masa muda gue. Nah, widih. Anjay. Padahal umur masih muda ya kan, dia umur Anjay, masih muda ya kan, anjay. cuma tampangnya aja. Cuma tampangnya aja dia. Iya. Terus Emang- gimana tuh? Ya gue bilang gue udah puas sama masa muda gue. Bisa dari dulu kan gue sering main warnet ya, mungkin udah Iya. puas. Apalagi warnetnya warnet gue. Iya. Dia tuh main di warnet gue mulu coy, sumpah cabut sekolah, lu bayangin apa yang nginep di rumah gua, cuman sampai akhirnya gua pertama tuh sempet nggak percaya. Nggak percaya kalau dia Percaya bakal gua. makan. Soalnya lu bayangin pagi-pagi ini, ya lu biasanya apa dah, paling beli nasi uduk makan bareng ya kan, udah gitu doang, ke warkop sama gua jalan, tahu dia bilang, Ben, gua mau kerja di Jepang. Wah kata gua, bener aja nih kan, ternyata setelah 2 tahun ya ini pembuktian namanya coy. Kita sebagai orang yang nggak tahu rezeki di mana, Iya, nggak tahu. cuman yang jelas rezeki ya Ya harus kita jemput. iya, jangan Harus ditunggu dijemput, doang, jangan ya. ditunggu. Harus diusahain juga. Ingat nih ya, kata-kata gue inget nih, rezeki emang nggak kemana, tapi kalau lu nggak kemana-mana Nggak gimana akan dapat dapet rezeki. rezeki. Iya. Terus ini dong apa, lu gimana tuh kerja di sana per hari itu berapa jam atau gimana tuh? Atau tidur juga berapa jam? Ya, kalau kerja ya bisa 14 jam tergantung situasi ya. Kalau ikannya banyak ya lama. Wah, brother bayangin kerjanya itu 14 jam sehari. Iya. Terus tidurnya itu berapa? Ya tidur masih normal 8 jam kan. Tergantung kalau kerjanya lambat ya potong jam tidur. Cuman Tapi terus ada dalam misalkan atau dalam sebulan atau dalam seminggu itu gimana tuh, liburnya gimana tuh Pak? Ya kalau nggak ada ikan ya libur. Kalau nggak ada ikan terus ya nggak bakal libur. Mau Itu. 1 bulan, mau 2 bulan, mau 3 bulan. berarti di tengah laut terus ya? Iya. Oh, di tengah laut coy, sebulan 2 bulan. Terus Gimana bayangin ya kan? tadi apa hal-hal ini lu dianggap keluarga ya kan, apa orang Jepang juga karena lu muda ya lu banyak lah orang tua di sana yang salut sama lu gitu ya kan, dengan yang harusnya anak-anak sekarang nih gitu ya Yang kan, harusnya termasuk cuma gua lah, main, ya termasuk kan? gua masih Main, gua masih buat pengen main. main apa belum mikir harus ngasih duit ke orang tua, sedangkan lu di umur yang sekarang lu udah Udah bisa bisa ngasih duit nih menghasilkan ke orang tua. Pundi-pundi rupiah ya kan? Iya kan, udah kaya lu kayaknya nih Udah sekarang. kaya. Udah kebeli apa aja nih? Ya kalau ini insya Allah sih mau di rumah ya. Kayak lama sih Amin, 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 amin. udah masuk rumah. Nah, oh udah DP kali ya, DP. Iya, Udah jadi DP. DP. Tinggal dilunasin aja nih ya. Iya. Berarti lu bayangin Jay. Umur lu berapa sekarang? 19. 19 tahun. 19 tahun udah DP rumah coba. Nih akan gendut nih, ya umur berapa? Umur gua 15 tahun belum DP apa-apa. Umurnya udah 24 nih, 26. Masih aja beli rokok yang masih setengah ya kan. Beli rokok aja masih ketengan ya kan? Gimana Gimana mau DP beli rumah? Iya. Tapi gua salutin bener-bener. Iya. Mental lu kuat dah, asli. Heeh, terus keinginan aja gitu semua. Iya benar. iya, keinginan Selama terus masih kita usaha ya kan, pasti dapat. komitmen lah ya, komitmen ya kan, yang penting kita harus teguh ada keyakinan kita sendiri ya kan, mau nggak peduli dah tuh orang mau ngomong apa kek, Iya. yang penting gua kerja aja Yang penting kan. halal. Iya itu kalau pertama kali pengalaman gua baru berangkat ya, orang banyak yang bilang "Ini orang badannya kecil. Iya, diremehin Aneh mungkin. Kayak ini gak bakal kuat nih bocah nih, pasti nanti dipulangin. Ya, Tapi ternyata sampai 2 tahun, Bray. dia nih ya, gua kasih tau nih, dulu jangan masih main sama gua di sini sebelum kerja, gua akuin badan emang kecil, cuman fisiknya nih nggak kalah deh sama bulldog, tau bulldog, anjing bulldog. Nah, Pitbull. iya nggak kalah deh mbak, lari aja nih buset, kayak wah kencang lah pokoknya banget deh, makanya gua yakin sih kalau fisik, urusan fisik mah nggak kalah dah. Terus kalau dukanya sendiri gimana tuh, nggak enaknya deh ya kalau nggak enaknya ya selain jauh dari keluarga gitu ya kan. di sana karena kerjanya capek, setahun liatnya cuma laut, bangun liatnya laut, Nah, stres, bosen, kangen keluarga. Ya kalau ibarat dikit-dikit orang marah, disenggol dikit marah, ngajakinnya ya berkelahi. Jadi kalau berkelahi ya paling malas gue kalau udah urusan berkelahi, berantem. Udah paling Karena males apa? ya? Kalau bangun ketemunya dia lagi di depan, ketemunya dia lagi. Kan Nggak nggak bisa mungkin milih. kemana-mana juga ya kan. Gak mungkin lu nyemplung ke laut ya Ya kan? kan pindah kapal orangnya belum Nah tentu itu ada kalau di udah situ. malas kalau gue udah berantem kayak gitu. Iya. Nah, Terus so buat brother nih, syukurin apa yang sekarang kita kerja, karena di luar sana banyak pekerjaan yang apa ya, lebih susah
yang lebih rumit juga. Contohnya kayak Eko ya kan, dia kerja di tengah laut, mau gimana ya kan, lihat lagi air lagi. Kalau kita Air. masih bisa beli kopi ya kan, warkop. Coba kalau di laut emang ada warkop? Nggak ada. Makanya harus bersyukur buat Emang kita ada berada. Starling tuh lewat ya kan bubuk kopi. Nggak mungkin ya kan pakai skoci dia beli apa, buang kopi ya, nggak mungkin, nggak kopi mungkin. kubim gorengan. Makanya kita yang ada di daratan harus bersyukur apapun yang kita lakuin selama itu halal. Terus gue mau nanya juga nih kok, di tahun pertama kan lo pulang ya, Iya. itu apa aja yang udah ya lo pengen beli, apa aja yang udah kebeli gitu, apa yang lo pengen gitu kan. Kalau gue pulang sebenarnya nggak pengen beli apa-apa sih ya. Tapi emang Emang duit ada emang ya duit kan? ada ya kan, jadi gue beli aja. Akhirnya apa tuh yang lu beli nih, kan kata lu mau beli buat adik-adik lu apa nih Ya, ya? tahun gua- tahun pertama tuh. Tahun pertama gue beliin bapak gue jaket, bokap gue jaket kulit. Terus kalau nggak salah beli Dari- motor dari- juga dari dia. Jepang tuh, dari Iya, Jepang. gue beli dari Jepang. Jaket kulitnya asli brother dari Jepang. Kita masih di Bandung belinya. Jaket kulitnya ya dari pasar Loak. Terus motor juga, karena dia sempat beli motor juga. Iya kan? Karena motor kan biar nggak Biar stres kesana lah. kesini nggak Biar capek, jalan. kan nggak jalan. Terus ini gak, ini gue inget banget nih, dia beli helm Helm, pulpen, ya kan? beli ini apa ya, kamera ya, Iya. kamera nih buat kita mau jadi motovlogger atau iseng-iseng doang, ini juga nggak jelas. terus akhirnya lu sempet apa ya, gue nemenin lu dulu tuh di HP kayak buat hari lu bilang nggak sih? Iya. Iya beli HP. Itu Iya. tahun pertama pas dia Tahun balik. pertama, iya. Karena ada gue minta HP, udah janji sih ya, gue kalau balik gue pengen beliin HP ya, walaupun nggak, Nggak seberapa lah gitu ya. tapi kan ibarat itu kan Kita harus hasilnya- ngeliat jangan Iya, dari barangnya ya nggak, kita ngeliat dari ini apa, suatu kebanggaan nih ya kan, dari abang gua nih kerja ke Jepang gitu, gua kalau jadi ada Hasil dari laut nih, hasil dari air asin ya kan. Dari lautan Eropa ya kan. Kemana aja tuh biasa yang Oh, pernah iya, lo iya. jelajahin tuh? kan, selama kan di dari laut? Jepang nih Iya, kan, dari set, Jepang. keluar nih dari pelabuhan kayak ke Priuk masuk gak? Nggak mungkin, nggak mungkin. Priok nggak masuk. Karena Cuma- ikannya udah pada mabuk. iya. Kemarin gue pengen nyender di Prancis tapi kan nggak jadi karena ada virus sih ya, Virus corona corona. Virus corona. gua kirain koronji. Tapi berapa kali tuh kapal bersandar dalam setahun? Kapal gue sebenarnya nggak nyandar sih ya, Nah. karena mungkin lagi kan banyak nyandar mau bongkar di laut tadinya, cuma karena ada virus corona nggak bisa masuk, jadi dibatalin. Tapi sebelumnya, setahun sebelumnya, yang tahun sebelum pertama ada virus, sebelum ada lu virus. bilang pernah di Spanyol apa di Australia gitu. Kalau gue nyandar pengen ini sih nyandar di Spanyol tapi nggak lama, cuma 1 hari aja. Tapi itu bayar juga dong? Nggak bayar. Oh nggak bayar. Iya dikasih uang pinjaman $200, lu buat jajan, belanja, selalu mau beli apaan elektronik. Oh. Tapi gue sih nggak beli apa-apa sih ya. Gue beli jajanan aja, jalan-jalan pengen tahu negara orang. Iya. Wah, Wah gila ya kan. Dari Depok brother, dari Depok jalan-jalan cuma ke Spanyol. Dari Depok ke Jepang nyandar di Prancis, nah lu nyandar di tembok nih, di tembok anjing, tembok nih. Mah kalau ada cewek kan nyari cewek tembok ya kan. Tapi Apa nih? Pernah ke Jepang nggak? Daratan Jepang nih. gua Pastilah ya, pastilah, cuma pasti ya. kan kalau pulang pasti ke Jepang kapan? Nah. Lu di Jepang jalan-jalan kemana itu? Gua kota kan ada kayak Tokyo, Osaka, macam-macam tuh. Gue pertama kali naik kapal pas itu tuh kapal dikasih rumah, cuman kalau balik di Shimizu. Shimizu tuh. Shimizu mesin Pompa air. air, pompa air. Iya. Ya bukan mau airnya juga kali. Enggak, masalah kemarin dia sempat bilang, "Bang, gue lagi bersandar." Dia bilang di Shimizu. Gua Iya. bilang nih kayak tukang air ya kan, tukang ledeng ya kan. Ternyata nama pelabuhan, nama pelabuhannya itu Shimizu. Itu Iya. bukan merek ya, bukan. Pelabuhannya berapa watt tuh, Bang? Gue aneh aja sih, gue aneh aja pas dia DM di Lagi orang Instagram. Jepang kayak gak ada nama lain ya. Namanya aneh. Shimizu Nah namanya. terus, sempet gue dikasih kabar kata dia di karantina selama berapa hari nih? Bilangnya 3 hari sih ya. Tapi gue nggak tahu. Selama di ini di pelabuhan Shimizu. Enggak sih Enggak, kalau lu yang lu jalanin aja. Yang jalanin. enggak di sana nggak di karantina sih, Oh, karena nggak, udah nggak ada di surat karantina. kesehatan sih ya. Karena kan di laut mulu kan nggak mungkin kena corona. Berarti sudah aman lah, apalagi lu itu kapal ikan ya kan, bukan kapal pesiar gitu. Kalau kapal pesiar kan banyak tuh interaksi orang. Terus di sana kan lu bilang ya paling bosen karena lu ngeliat Ya. laut, langit ya kan. Gimana tuh cara lu ngatasin kebosanan lu di kapal, gimana tuh? Iya pasti punya orang
caranya kan sendiri. Beda-beda ya, dan dengan cara Iya. tersendiri masing-masing. Lu dari lu Oh, sendiri lu sendiri gimana? Kalau gua kadang suka nyanyi gak jelas, Iya. pengen ngilangin gabut gak ngantuk. Tapi ada gitar nggak sana gitar? Gitar pakai tongkat aja main Iya. dia. wah. ketok-ketok kali gitu ya kayak main haduh nih gitu kan. Sana juga orang semua kayak gitu semua. Kadang kalau emang punya cara sendiri-sendiri gimana sih ya. Kadang bercanda, Iya. kayak gini lah. Kalau Udah gua gitu. paling yang penting ada film aja sih ya, film kartun. Tapi bukan kartun yang belanda kan. Ya, yang enggak lah paling anime. Dia emang gitu suka ngaku anaknya emang. Gak apa kita skip. Tapi gue mau nanya lagi nih, apa hal yang paling lucu selama lu ikut pelayaran? Momen-momen lah, Momen yang paling kocak lucu gitu. dah, yang menurut lu paling lucu. Ya banyak sih ya, kalau namanya setahun pasti banyak kejadian. Apa itu? Setahun Contoh lagi. tuh. Contohnya nih ya, gue punya teman 2 orang lah. Orang Indonesia nih. Iya, Orang Indonesia semua. dia lagi berantem cuman gue nggak tahu kejadiannya karena apa ya. Jadi tiba-tiba gue dipanggil nih ada orang berantem, gue liatin. Oh jadi lu bukan misalnya cuma ngeliatin doang gitu? Cakep. Iya, kocak dia nih, kocak dia nih. Cakep. Harusnya dipisahin ya kan? Gue mau pisahin kan katanya, terus lu malah kena pukul, bocil. Iya, ikutan. akhirnya bocil. Kan kecil. Iya iya. Gue kan namanya itu yang sama senior ya pasti nurut. Ya udah gue Iya. liatin. Dia berantem nggak tahu entah kenapa. Nah satu orang bilang, lu mau baca gue di sini gak bakal mempan. Waduh. Gue bawa ilmu soalnya. Berarti tekbal brother, dia tekbal tuh. Iya. Nah Terus? pas satunya lagi bilang, lu bawa ilmu apa? Nah dijawab lah, gue bawa ilmu macan. Dia bilang bawa ilmu macan. Saya dibilang lagi, dijawab lah, lu bawa ilmu macan. Macan aja takut sama air, lu bawa ilmu macan ke sini salah, goblok. Atau mah hiu ya. Cuma hiu, naga bisa terbang, naga air apa kek yang bisa terbang. Bawanya macan, kalau mau macan di hutan baru jadi raja rimba. Akhirnya ribut tuh. Kagak, Ya. ngasih argumen doang. Enggak, tapi kan bisa aja kan macannya itu naik ini kapal yang kecil ya kan? Iya. Kayak yang di film Life of Pi itu. Iya, Nggak bisa dia nyawa kapal gitu jadi berantem juga akhirnya nggak kena air. Lagi macan juga setahu gua bisa ini dah Berenang. bisa berenang dia. Cuman capek juga Bang kalau misalkan di iya, laut tengah laut ya kan, tengah Lu laut macan daratan jauh. berenang bisa mukul orang, enggak kan? Iya kayak juga sih. Tangan Karena tangannya kan begini bener. juga. Iya. Kalau naga kan dikepret pakai sayap, semburan pakai Iya, api. ya kan. Wah. Pakai sayap. Emang naga punya sayap ya? Punya lah. Gua belum pernah ngeliat. Naga ini kayaknya nih naga bear-bear kali. Enggak, kayaknya naganya naga kopi liong ini. Naga The Hobbit Bang, The Hobbit di film The Hobbit ya ada tuh saya Iya, gitu. Iya. Terus ini nih apa? Lu kan di sono berarti paling muda nih. Lu sering gak tuh walaupun lu paling muda tapi lu berbaur sama yang tua-tua gitu apa ngobrol, Iya, sering ya. bertukar pikiran, iya. Ya, gua sering kasih tahu lu pindah lah yang kapal yang Ya, kamu Iya, pernah? Iya enggak. Maksudnya kapalnya Ini ada. kapal perang ya kan, kapal induk ya kan, wah bawa helikopter pesawat, wah. Terus kayak ulang ya serius. Iya maksudnya lu mendingan sekolah lagi cil, Anjing. ngambil jadi sertifikat biar kapal tanker gajinya lebih besar lagi. Gue bilang ya gue mah gue usahain bang, gue pengen dia namanya orang maju masa nggak mungkin. Namanya orang pengen maju nggak mungkin mundur. Nggak mungkin kan namanya orang maju nggak mungkin kan mundur kan. Tabrak dong. Nah tapi ada rencana lagi nggak buat berangkat ke sana? Ya kalau gue ini dipanggil lagi. Oh nunggu telepon. Enggak, gue sama orang Jepang dipanggil lagi untuk berangkat lagi, diminta berangkat lagi. Yuk, namanya rezeki mana mungkin Iya. gue tolak. Kapan tuh kapan? Kapan tuh kira-kira? Habis corona kali ya? Nggak tahu sih ya kabarnya, mungkin bisa 3 bulan 4 bulan nganggur. Nah ini namanya lagi virus begini. Waktu kemarin gue lihat di pelabuhan juga kapal banyak yang nggak berangkat. Bahkan gue ngobrol ya, ada seorang yang deketin gue lagi teleponan sama temen gue video call. Gue kira temen gue manggil mas. Gak tau Katanya mau orang, tukang baso. gak tau ada orang di belakang gue nanya, mas Indonesia? Iya. Kapan pulang? Besok. Lo kok cepet banget besok pulang? Tuh dia yang nanya itu Iya. beda kapal. Iya beda kapal, dia kapal bongkar. Mungkin dia udah lama kali ya, duluan nyampe gitu kali ya. Dia udah 2 bulan di pelabuhan belum bisa pulang. Soalnya kan Masih ketahan ya. iya ABK-nya sedikit sih, kalau gua kan 18 orang. Terus akhirnya kemana tuh katanya? Dia bilang, enak ya mas ya bisa pulang langsung. Ya, walaupun bisa pulang kalau di karantina sama aja bohong mas. Ya, tapi kan setidaknya kan bisa di negara sendiri lah enak. Bisa rasa-rasain kayak kopi Indonesia atau Iya. jajanan Indonesia kan.
di sini bosan di kapal doang. Gue bahkan gak boleh turun dari kapal, dan udah gila 1 miliar. Wah gila. Kalau emang Jepang tuh terkenal dengan emang ketat. kedisiplinannya, Disiplin. kedisiplinan, peraturan, ya kan. Tapi- Jauh nih, orang kita nih biasanya buang rokok aja, Oh, sembarangan. ya kan. Contohnya Singapura ya kan, Jepang itu negara-negara yang benar-benar disiplin parah, beda. Makanya orang-orang yang bandel di sini nih kudu kita kirim di Singapura biar duitnya habis ya kan, sama denda tuh. Jangan miskin-miskin Nah, denda. untuk terakhir nih ya, kok gua mau apa ya, pengen ini aja sih, berbagi aja sama teman-teman yang di luar sana yang mungkin belum dapat kerjaan, yang masih berusaha juga, yang punya cita-citanya masih panjang. Kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan ya kan? Pesan-pesannya deh, Pesan-pesannya pesannya. apa ya kan? Misalkan lu harus keren. Enggak gitu. Mungkin ada yang niatan Iya. teman-teman di rumah juga yang pengen ikut pelayanan juga kayak Eko. Misalkan nih, atau apa kira-kira? ikut sekolah pelayaran atau gimana gitu. Ini sih tekad sih ya. Tekad, Kalau sama. kalau tekad lu kuat, ya lu bisa. Pasti Kalau- tekad kuat, badan kuat ya kan. Ya, Iya. kalau gue lihat dari badan aja kan kayak mustahil lah Iya. jadi kapal. Mana mungkin gue memperhatikan aja gak bakal kuat. Cuma karena yakin ya kan. Karena keinginan, nah namanya lu pengen banggain orang tua gimana Oh, sih ya? itu mantap berada. Lu pengen banggain orang tua, apapun pasti lu lakuin lah. Nah, Biar bangga orang tua lu. Iya lu namanya dari dulu gue sering nakal ya, pengen banggain sekali-sekali lah. mungkin udah capek kali ya nakal. Ya kalau udah capek pasti ya, namanya watak gak bisa susah lah dirubah. Iya, Kan pelan-pelan tapi tuh harus bisa. pelan-pelan. Nah, terus ada keinginan menikah nggak nih buat Enggak lah. sekarang? Gue masih memikirin ada di gue dulu. Oh, yakin umur masih muda ya kan? Enggak, gue gak mau kayak sampai cerai-cerai gitu lah. Oh Nggak iya cepet. benar. Cukup sekali seumur hidup ya. Waduh, mantap. Iya. Buat ente-ente nih, Yuyu ya kan? Yang punya banyak duit dikit yang langsung punya nyari duit dikit, cewek ya, yang jangan nggak- gaya-gayaan Iya. dah. Yang Masa ini Kang ya, misal orang sekarang nih, jangankan yang duitnya banyak, yang nggak punya duitnya, cewek cakep dikit langsung sono, cewek cakep dikit langsung sini. jangan suka banyak gaya, jangan suka banyak gaya. sampo masih ditambahin air, belagu banget kali ya. Pokoknya buat teman-teman yang di luar sana terus berusaha, terus buatkan tekad. Contohnya ini Mas Eko ya kan. Selain tekad, tadi tekad, Tekad, ya kan? yakin, ya kan? Keinginan ya, iya keinginan, Keinginan keyakinan. juga. Terus kalau fisik nih ada nggak yang kira-kira Fisik supaya harus lebih badan. bagus lah gitu sebelum lu berangkat nih apa nih? Apa harus olahraga dulu? Menurut lu aja, Gue kalau fisik ya nggak tahu ya harus gimana. Cuman yang penting olahraga kali ya. Olahraga gue juga jarang sih olahraga. Olahraganya paling mata, PM. Pakai Sebenarnya malam. yang penting kan mata. Kalau percuma badan lu kuat, mata lu nggak kuat. Iya Benar-benar. Berarti emang menurut gue sih buat kalian yang mau daftar mau melamar juga gitu di pelayaran, menurut gue sih kan capek di sana ya ngangkat ikan mulu ya. Yo, Kira-kira berapa kilo tuh? kadang ya di atas 100. Wah, 100 kilo, brother. Lu bayangin 1 kintal. Ya kan kalau lu pengen kesana ngikut pelayaran ikan, lu coba ngangkat semen 1 sak, kalau enggak beras 1 karung, lu coba. Kalau Dari- itu kuat, dari- lu iya. bisa. Dari galon dulu nih, dari galon Galon. pelan-pelan dulu naik. Kan lu ngangkat Semua ngangkat pekerjaan itu mobil pasti kan ada tekniknya. Iya. Nggak sembarangan. Ada caranya juga. Orang badan kuat aja kebanyakan ada nggak bisa ngangkat 100 kilo kan, semua kan nggak tahu tekniknya. Iya. Kalau gue Nggak usah deh, nggak usah ngangkat dah. Lu geser ikan aja. Gue kadang pertama ya, gue Tadi sampai belum tahu ya kan? belum tahu apa-apa Belum ya. tahu triknya. Gue disuruh seret ikan 5 meter, dikasih uang 20.000 Pakai yen. tambang tuh, pakai tambang. Ikannya udah ditaliin, gue Oh, suruh gitu. narik aja 5 meter 5 cm, gerak dikit aja dah, gak usah jauh-jauh. Ikan 130, gue masih inget lagi. 130 kilo. Iya udah ditimbang. Waduh, sekintal 30 kilo brother. 1,3 kuintal. Terus Terus suruh tarik, terus kalau gue bisa narik sedikit aja gerak, gue dikasih 20.000 yen cuma-cuma. tuh 20.000 yen berapa tuh kalau di IDR Indonesia? Satu yen berapa satu yen? Satu yen 13.000, tergantung kurs ya, karena kan Oh, iya. tergantung. Nah, lu kali aja tuh ya 13.000 kali 20.000 jangan nyuruh gue ngitung lu bego. Pokoknya banyak lah, pokoknya banyak namanya duit. Akhirnya gimana tuh? Nggak bisa tuh naik. Akhirnya terus Kagak bisa gue nggak narik bisa akhirnya sampai- kagak 20 yen. Iya, Iya, terus iya. gue dikasih tahu triknya. Lu kalau mau narik ke kanan, nunggu kapalnya berarti dia Kiri. ke kiri lah. Ke kiri baru
baru kita tarik. kalau lu narik ke lawan kayak lu sama aja nanjak, nariknya sambil sesuai nanjak. sesuai goyangnya ya. Iya, Oh, jadi lu kan goyang, kebantu goyang ya. Kiri, sawer kanan, goyang kanan, sawer kiri. Oke. Terus akhirnya ya intinya sih kalau menurut gua lo yang pada mau di player nih ya yang bagus mah kelarin sekolah nanti ya. Lanjut deh ke kalau bisa lu lanjut ke gua tahu sih sedikit tahu lah teman gua ada juga soalnya yang ini apa sekolah tinggi pelayaran tuh yang pokoknya di situ juga lu harus fisik lu harus bagus. Yang pasti kan olahraga tuh penting lah, makan makanan sehat, jadi jangan suka begadang ya kan. Merokok jangan isep muda tuh rokok ya kan, udah kayak es krim mau habis lu isep Orang udah orang smile coy. iya. Terus ya itu tadi lu harus belajar dari ya mungkin lu diajarin juga sama yang udah berpengalaman Iya. ya, Sama mungkin yang umurnya udah tua kali ya, teknik-teknik gitu ya. Iya, diajarin gua. Berarti apa lu harus sering sharing juga nih kalau lu udah masuk sono, lu harus sharing sama senior Iya, lu. harus mudah bergaul lah, mudah Nah, apa sih? jangan malu bertanya. Bersosialisasi ya, jangan malu. Malu bertanya nggak bisa nanti ikan lo. Malu bertanya sesat di jalan. Sesat di ya kan? laut bang. Oh iya benar. Soalnya di laut. Iya benar. Gua kira di darat. Sesat di laut. Iya. Jadi udah itu aja nih. Udah capek belum? Mana? Ini udah capek belum? Belum lah. Oh, belum. Mau baca lagi? Gua nih capek ya. Oke, buat Mas Eko dan Bang Juber, terima kasih banyak udah nemenin Akang nih buat ngobrol-ngobrol, sharing-sharing dengan pengalaman. Buat kalian yang di rumah, ingat pesan-pesan tadi Mas Eko dan Juber juga, karena kita nggak tahu kapan kita sukses, kita nggak tahu kapan kita mati juga. Iya. Jadi mulai dari sekarang kita berusaha terus, banggakan orang tua, banggakan orang-orang yang kita sayangi, ya kan? Betul kok? Sama satu lagi. Pesan gua dari apa kan tadi tekad, keinginan udah semua termasuk olahraga, fisik, mental yang pasti kan. Satu lagi nih yang paling penting yang nggak Apa? boleh lupa tuh menurut gua ibadah sih. Oh iya, ibadah. Doa lu percuma lu pinter, olahraga bagus, fisik lu bagus, mental lu ada, tapi lu nggak sholat, lu nggak ibadah, sama aja. Emang tujuan kita apa sih, men? Kan nggak cuma duit aja gitu menurut gua. Gimana tuh menurut Akang? Iya, gue setuju. Pokoknya buat kalian yang masih berjuang, yang masih membulatkan tekad, semangat terus, jangan pantang mundur, jangan pernah menyerah. Iya. Karena kita nggak tahu ya kan, kapan kita sukses kita nggak tahu. Soalnya kata Eko, kalau maju nggak mungkin. Kalau maju nggak mungkin mundur ya kan, emang maju ya kan. Buat Iya. kalian jangan lupa di like, di share, di komen. Buat kalian yang pengen bertanya atau mau ngasih challenge atau mau apa aja. Atau mungkin apa ya, kalian lu mau nanya tips-tipsnya ya kan, kalian ada loker ntar dicantumin juga tuh IG-nya sama Akang nih, sama Akang. Ada di bawah sini, oke? Bisa nanya ke gua, tapi kalau nanya mau gua kudu follow gua dulu lah, kalau nggak follow ngapain gua jawab. Pokoknya di follow aja, mungkin ada sesuatu yang pengen ditanya atau gimana langsung ke Mas Eko-nya bisa Mas ditanya. Eko nih kan lu DM, lu fit call gitu ya kan, biar dia nggak gabut di laut ya kan. Iya, udah. Iya, kalau kalian lu pengen lihat laut Jepang ya kan. Iya, lu Gak ada follow. koneksi bang. Ya kalau ada aja. Bang kalau ada koneksi kamu game gua lah, biar gua pengen lihat kerjanya gimana gitu. Oke, buat kalian yang udah nyempetin video ini, yang nyempetin like juga, yang nyempetin datang ke channel gua ucapin terima kasih banyak. Semoga rezeki kalian makin berlimpah dan Amin. dimudahkan dalam mencari pekerjaan. Semoga Eko makin sukses ya Amin. kan. Terus Akang juga YouTube nih makin naik dah. Amin, Pokoknya amin. subrek lu, awas Oke, ya oke. subrek. Thank you brother. Oke, sampai jumpa kembali. Oke, sis, thank you. Dadah berat.